orang Bandung. Kota kembang dilingkung ku gunung, gelis na mojang anu kakoncara, anu ngagaduhan jati diri orang Sunda. Ye kota anu pinuh kreasi, seniman budayawan dugi ka musisi, kreativitas budak ngora inovatif, yang ngebuktikan orang Bandung teh kreatif. Barudak Skill. Sekarang Tubagus Akmal sudah memegang satu buah unit di sini. Kira-kira skill apa yang bakal ditayangkan hari ini? Jangan kemana-mana, cuman di skill nyekil pisan, bray. Ready? Go! Masih di skill, nyekil pisan belajar. Hehehe, Barudak Skill. Tadi Akmal udah ikutan main airsoft gun, ya kan? Sekarang waktunya buat Akmal untuk ngobrol-ngobrol. Barengan sama komunitas yang udah membawa Akmal ke tempat ini. Ngajakin Akmal juga buat main airsoft gun, yaitu komunitas Bandung Extraordinary Airsofter atau Bantai. Halo, apa kabar? Akang-akang dari Bantai, boleh kenalan dulu, ada siapa aja di sini? Saya Dede, pembina Bantai. Saya Sani, ketua Bantai. Oke, ada Kang Dede dan juga ada Kang Sani di sini ya. Sebagai ketua Bantai, Kang Sani ya. Iya, betul. Kang Sani, boleh ceritain sedikit gak nih tanggal terbentuknya Bantai? Dari mulai kapan terbentuknya dulu aja deh ya, biar lebih enak, biar tahu nih Barudak Skill-nya. Oke, jadi Bantai itu terbentuk tanggal 26 September 2010. Itu diresmikan sebenarnya. Dari sebelum itu mereka udah ngumpul, tapi belum berbentuk komunitas. Oh, jadi masih kumpul-kumpul Iya, biasa. masih kumpul biasa. Akhirnya diresmikan. Diresmikan gitu. Oh, gitu ya. Nah, ngomongin soal Bantai ini sendiri, ini namanya terdengar unik loh sebenarnya. Awalnya kalau buat Akmal, ngeri Bantai, kayak mau diapain gitu. Tapi terbentuknya Bantai atau Bandung Extraordinary Airsofter ini pada akhirnya dinamakan Bantai atau Bandung Extraordinary Airsofter ini seperti kenapa? Karena apa? Oh, jadi dulu kita main dengan unit terbatas. Kan biasanya kalau orang awam mendengar kata airsoft itu wah hobi mahal nih. Iya. Keluar duit banyak pasti gue. Iya. Nah, kita main dengan unit yang murah, warna-warni. Waktu dulu kita unitnya warna-warni, Mas. Warna-warni? Ada yang pink, ada yang kuning. Aduh, yang pink yang bener yang Iya pink. betul, ada yang dicat SpongeBob, hati-hati gitu. Oh, Ya. jadi emang buat fun waktu Iya, itu iya, ya? benar, kita buat Lebih ke fun. fun. Jadi pada akhirnya dibentuklah si komunitas Bantai ini. Betul. Kenapa tiba-tiba ini memakai namanya kok langsung serem gitu, Bantai gitu? Ya, sebenarnya dulu ada pemilihan kayak sayembara gitu buat nama. Jadi yang paling cocok itu Bantai Bandung Extraordinary Airsofter gitu. Oh,
Iya, Jadi rangkaian kata ya bener skill ya. Jangan takut duluan begitu mendengar kata bantai bukan berarti ini tuh ngajakin orang buat perang ataupun buat apa-apa bukan ya. Jadi ini hanya untuk rangkaian kata aja untuk menyambungkan dari Bandung Extraordinary Airsofter, betul? Anggotanya sekarang udah ada berapa nih? Sekarang yang aktif itu sekitar 30 sampai 40. 30 sampai 40-an Ya, orang. betul. Oh, oke. Anggotanya biasanya pelajar, pengusaha atau mungkin apa nih ada mahasiswa atau gimana? Oh ya, sebenarnya kita nggak ada anggota yang sangat mendominasi gitu. Tapi karena kita low budget, kita menerima airsofter dengan budget yang terbatas. Jadi umumnya yang lebih banyak itu pelajar dan mahasiswa gitu. Oh, jadi sebenarnya siapapun bisa masuk. Iya, siapapun bisa masuk, silakan. Udah bapak-bapak pun Iya. Ada? Ada. Ibu-ibu ada. Jadi di Barudak Skill mau umurnya berapapun ya kamu ya, tenang aja. Bisa masuk kok ke teman-teman bantai ini ya. Seru lagi. Permainan ini apa namanya? Main airsoft gun-nya, murah. Oke? Satu dulu. Ini kan menyebut dirinya dengan Bandung Extraordinary Airsofter. Airsofter. Berarti ada yang beda di sini. Ada yang mungkin nggak sama gitu loh dengan komunitas-komunitas airsoft gun yang lain. Kira-kira apa sih akhirnya pada akhirnya membedakan antara bantai ini dengan komunitas-komunitas lain di Kota Bandung ini? Ya. Jadi dulu kita mengawali Extraordinary-nya dengan unit warna-warni gitu. Jadi ada yang dicat pink, kuning, ada yang lambang SpongeBob dan sebagainya. Tapi SpongeBob. iya betul. Dulu pernah ada soalnya mas. Oh, oke. unik warna-warni. Iya. Yang mencolok warna biru merah semuanya. Jadi kita tanpa menggunakan orange tip seperti itu, kita udah tahu itu mainan gitu. Oh. Ya. Jadi pada akhirnya pewarnaan ataupun mungkin bentuk-bentuk yang lucu-lucu itu hanya untuk menunjukkan kalau ini adalah mainan loh. Iya, betul. Bukan senjata beneran atau bukan senjata yang asli. Ya, gitu. itu dia. Oh, oke. Kayak gitu ternyata Barudak Skill ya. Ada sebenarnya satu pertanyaan nih dari Akmal nih ya, terutama seputaran soal kalau ngomongin soal mainannya kan udah nih ya ada warna-warni. Pengen tahu juga kostum-kostumnya mereka jangan-jangan warna-warni juga kali ya? Atau mungkin jangan pakai makeup warna-warni juga? Aduh, nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti cuman di skill, nyekil pisan bray. Akmal bakal balik lagi buat ngobrol-ngobrol seputaran soal airsoft gun-nya dan juga seputaran soal bagaimana mereka berkostum ria dan juga gimana serunya untuk ngumpul dan juga main airsoft gun bareng. Jadi jangan kemana-mana karena Akmal bakal balik lagi cuman di sini di skill, nyekil pisan bray. Masih di skill, nyekil pisan bray. Barudak Skill, Akmal tadi udah ngobrol-ngobrol kan ya, barengan sama Kang Dede dan juga barengan sama Kang Sani dari Bandung Extraordinary Airsofter, oke? Nah, sekarang ini ada mulai pertanyaan-pertanyaan lagi nih Akmal kasih, terutama seputaran soal permainan airsoft gun ini yang katanya mahal. Bener gak sih kira-kira apakah bener mahal atau enggak? Coba, gimana sih kira-kira Kang Sani ini katanya bilang kalau hobi-hobi kayak gitu tuh mahal harganya. Bener gak sih? Ya, enggak juga sih mas. Belum mana jenisnya gitu. Kita Gimana bisa tuh? memilih. Oh. Ya tergantung harganya juga. Nah. juga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya. Kayak kita Hmm. ini mainnya itu spring. Spring? Spring itu ya ini. Oh ini disebutnya spring. Oke, bisa ada. Itu nggak mahal? Dengan modal-modal 50.000. 150.000? Iya. 150.000 aja loh Barudak Skill udah bisa punya ini. Wah. Nggak pakai sewa-sewa, kita punya sendiri. Udah punya sendiri tanpa perlu sewa ya. Dan ini kalau dari rating harganya atau dari tipe-tipenya, tadi kan ada macam-macam tuh untuk airsoft gun-nya. Iya. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak? Selain spring ini ada apa lagi mungkin selain di sini juga semuanya? Ya, paling mulai dari spring ya. Harganya itu mulai dari 10.000 10.000? sampai bisa jutaan, tergantung jenisnya juga. Tapi tetap kebanyakan spring ini itu di bawah juta. Di bawah sejuta. Pokoknya yang terjangkau itu adalah spring. Spring. Terjangkau. Buat beginner lah ya, pemula dulu lah ya, Iya. spring ya. Iya. Itu dia nih, Barudak Skill ini paling murah nih kalau mau beli ya. Lanjut lagi. Apa? Lanjut lagi. Hmm? Oh ya, sebelum kita Oh, boleh. Ini spring ini adalah contohnya di pegas. Pegas? Itu menarik dari pegas yang ada. Mhm. Contohkan ya, kita tarik,
tidak perlu memakai tenaga apapun, kita bisa menembakkannya. Menembakkan ke bawah ya. Itu sudah nembak, jadi ini tanpa perlu banyak biaya, hanya dengan membeli BB-nya kita masukin, kita bisa bermain. Oh. Siap main. Kalau boleh saya tahu nih Kang Dede, ini jangkauan jarak tembaknya ini berapa nih kalau buat spring? Kalau spring itu biasanya dimulai bisa dari 10 meter, 10 meter. paling jauh mungkin 60 meter. Paling jauh 60 meter, lumayan ya, 60 meter ya. Gantung jenis dan harganya juga. Oh, lagi lari, plus kena aja bisa ya, 60 meter asal ya? Kayak kalau kayak gini nih, ini bisa 20 sampai 40 meter. 20-40 meter. Oh, ini yang rada lebih dekat jaraknya ya? Yang kalau kayak gini, spring juga ini, Hah? sniper. Sniper? Ya, sniper gitu. Ini suka nonton nih Akmal nih kalau di film-film perang nih kayak begini nih Ya, mainannya. sniper ini jangkauannya bisa dari 40 bisa sampai 60 meter lebih gitu. 40-60 meter lebih. Dan ini lainnya kalau buat spring ini yang premiumnya. Gitu. Premiumnya. Ini kalau budgetnya yang ini bagusnya. Bagusnya, ini kira-kira untuk rate-nya sendiri berapa nih kalau si sniper ini? Dari angka berapa yang berapa? Sniper sih kita kalau second mungkin ada yang di atas juta. Oh, di atas Tapi juta. untuk yang barunya itu kita 2 jutaan ke atas. 2 jutaan ke atas. Tapi emang worth it sih ya untuk produk skill ya. banget. Apalagi ngelihat di sini dari bentuknya semua segala macam. Ini benar-benar bisa kan ya di hacker ya? Bisa. Hacker. Di zoom gitu. Bisa nge-zoom ya, semuanya bisa ya. Oke, ini kalau boleh disebutin lagi juga, ini yang lain-lain di star sini ada namanya apa aja boleh? Mas, boleh. Ini Oke, sip. Silakan. Ini ada. kan ada jenis lainnya itu adalah AEK. AEK itu adalah kepanjangan dari Automatic Electric Gun. Dan ini bertenagakan baterai. Baterai? Bedanya kalau spring itu dia semi auto, keluarnya satu, yang ini keluarnya otomatis. Kita menggunakan tenaga baterai. Pakai Baterai seperti ini, Hmm. dimasukkan, dia akan nyala secara otomatis, nembaknya secara auto gitu. Oh, Ini biasanya jadi ini terus-menerus buat- ya? Nah, buat yang main AEK ini yang udah bisa main spring, mainnya ini lagi. Oh, Ya. jadi ibaratnya kalau pengen dari yang beginner kan di spring tadi. Iya. Kalau mau ada atasan dikit, mungkin yang premium boleh beli yang sniper inilah ya. Tapi kalau pengen yang lebih lagi atau yang mungkin intermediate atau advance lagi, boleh mencoba untuk yang AEK ini ya. AEK ini ya. Oke. Dan juga ada jenis lainnya itu adalah dengan menggunakan gas. Gas. Ini kita menggunakan tenaga gas tapi bukan gas LPG. Kita Bukan. menggunakannya itu adalah clean gas seperti ini. Dengan Ah. cara dimasukin dari dalam magazin, kemudian dengan tenaga gas dia akan menembakkan BB-nya keluar. Ini juga sistemnya auto. Dan Auto kalau juga. Ini yang udah Sama yang juga. maniaknya gitu. Maniaknya. Yang udah ini. Oh, Karena iya, iya. harganya itu di atas 3 juta. Di atas 3 juta. Nah, ini udah mulai yang mahal-mahal nih produk skill nih Kita ya. mainnya kayak gini kok. Oke. Namanya spring aja. Iya iya iya, Bantai nggak mainnya kayak gini, mainnya spring aja. Tapi kalau pengen lebih lagi, silahkan untuk membeli yang dua ini ya. Oke, udah ngeliat unit-unitnya nih ya, produk skill ya. Sekarang mungkin kita harus lebih tahu lagi apa aja sih kira-kira yang ditambahin di sini ataupun mungkin ada perlengkapan-perlengkapan lainnya supaya unit-unit ini nggak cuma sendirian aja kosong gitu, tapi ada isinya. Nah kalau lihat di sini nih, Kang Dede juga Kang Sani, di sini ada pelurunya ya. Pelurunya ini apa nih sebutan ini? Sebagai BB. Oh BB. Oh, BB banget. Oh BB balet, oke. Sebagai apa? Kalau kita itu ada kayak kode etika gitu, kita nggak boleh nyebut dulu karena biar nggak disangka sebagai yang asli. Senjata beneran ya. Iya, Ah iya. iya iya, unitnya ini, Tapi oke. ini BB itu bermacam-macam bentuk dan ukurannya beragam juga berbeda gitu. Biasanya kita pakai itu yang 0,25 gram. 0,25 Kita gram. tetap airsoft gun itu adalah 6 mm. 6 mm. Oh, Selain 6 mm itu bukan airsoft gun. iya iya, berarti emang yang dipakainya juga itu ringan ya. Ringan, betul. Dan tidak terlalu membahayakan. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya ya. Oke, ini juga ada perlengkapan-perlengkapan lainnya. Saya lihat di sini ada Ini dua Google-nya. Google ini adalah hal yang esensi banget bagi kalau kita bermain airsoft. Tanpa Google kita tidak akan boleh bermain airsoft. Iya. Jadi ini pun juga bukan sembarangan, tapi adalah yang sudah diuji, ditembakin dengan kecepatan tertentu, dia tidak pecah. Jadi aman buat dimainkan. Jadi ini adalah perlengkapan buat amannya. Nah, buat pelindung lain seperti pelindung muka, kita pakai jaring seperti ini. Itu untuk ditaruh di mulut. Untuk di mulut. Ini jadi kena BB itu aman dan tidak terlalu menyebabkan yang cedera atau yang berlebihan gitu. Iya. Oh, oke. Ini saya lihat di sini juga, ini kan apa namanya, unitnya gede-gede semuanya ya. Ini ada unitnya kecil ini. Yang tadi saya pegang-pegang ini. Nah, ini bisa juga dipakai juga. Bisa, itu boleh. Oh, Spring juga kalau kayak gini ya ini masuknya spring juga gitu. Masuknya spring Karena juga. kalau budget ini harganya mungkin hanya 50.000 atau 100.000 tapi bisa diajak main dengan jangkauan sekitar 10 sampai 15 meter. Oh, nggak begitu jauh lah ya sebenarnya lah ya. Itu nggak bisa gitu. Di sini bisa ya, jarak dekat juga bisa. Ya, ini juga ada berarti kalau bisa lebih kecil lagi. Itu namanya adalah
springnya ini berwarnanya diwarnai emas ya. Iya. Mana yang emas? Ala-ala James Bond kalau kata dia ya. Masukin mana aja. Masukin mana aja. Oke, kalau untuk kostumnya sendiri, ini tadi saya sempat lihat kostumnya lebih kebebas gitu, nggak harus memakai satu rompi yang wah berlebihan atau apa gitu, justru yang santai-santai aja. Ini memang seperti itu atau? Iya, itulah Bantai itu kita bebas, nggak harus kayak seperti saya ini kan mungkin kesannya militer banget. Iya. Kita itu bebas, bahkan kita itu ada sesinya mungkin sesinya itu kita kira itu pakai boxer doang. Hah? Pakai Iya, boxer? pakai boxer. Pakai boxer, pakai baju udah, pakai sandal. Malam-malam lagi mainnya nih? Enggak, kita mainnya malam-malam. Rame-rame gitu. Rame-rame. Oke. Jadi cuma kayak boxer doang, udah gitu lari bawa airsoft gun gitu ya. Jadi emang Itu keseruannya. memang Kalau perlindungan atau Safety. seragam safety biasa ya tetap di sini. Kita bisa pakai topi, pakai helm sweater, kemudian tetap pakai rompi. Tapi ini sudah dianjurkan Iya. untuk spring gitu. Ini hanya buat, misalnya bisa buat gaya, bisa buat ya keren-kerenan lah gitu. Dan juga kita boleh juga pakai BDU atau dress uniform. Ini seperti ini contohnya. Kita pakai Google, dan yang paling penting itu juga kita melihat harus pakai sepatu. Karena kan kalau di arena kan kadang-kadang ada kaca, Iya. ada apapun, jadi wajib pakai sepatu juga. nggak mungkin nyeker ya, kalau mau nyeker mah ke masjid ya, bukan main airsoft gun. Pakai boxer tetap pakai sepatu. Iya harus. Oke, itu nih Kang Dede tadi ya, Kang Sani ya udah ngomongin seputaran soal kostum, udah ngomongin juga soal senjata-senjatanya. Ini kalau untuk teman-teman dari Airsofter sendiri ini, kalau untuk ngumpul-ngumpul atau untuk main bareng itu biasanya di hari apa atau di jam berapa sih? Ya biasanya kalau ngumpul untuk selain main misalnya rapat itu rapat komunitas, biasanya kita hari Jumat Mas. Hari Jumat? Hari Jumat malam di Oh, Jalan Jumat malam. Ciamplas, baru Oh, di Setiabudi. Ciamplas. Iya. Oh, oke. Untuk main kita biasanya tiap hari Minggu, rentan waktunya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Untuk tempat kita suka pindah-pindah Mas. Oh, pindah-pindah? Pindah. Kadang kita di Lembang, kadang kita di Cimahi, di Parongpong atau di Jatinangor malah. Oh, jauh ya, Jatinangor juga ya. Tempatnya itu harus yang seperti ini kah, di dalam area indoor atau outdoor biasanya? Oh, biasanya kita main outdoor sih Mas. Oh, outdoor. Kebanyakan Kebanyakan outdoor. tapi yang paling penting itu dalam memilih skill bermain airsoft itu adalah aman dari orang-orang awam atau sipil. Jadi kita nggak ada main itu ada orang awam jadi terkena BB-nya itu. Iya. Oh, jadi di Kecil tempat banget yang tertutup, kalaupun di luar di woodland itu kita tuh nyarinya nggak ada sipil lewat. Nah, tertutup dan terpencil lah gitu. hanya untuk komunitasnya aja dari Bantai ya. Oke, mungkin ini juga penting juga buat komunitas Bantai. Yang saya pengen tanyakan itu adalah ada nggak sih tipe atau teknik tersendiri untuk menggunakan unitnya itu sampai akhirnya ini bisa kena gitu, atau ada skill-skill tersendiri nggak nih untuk si komunitas Bantai ini kayak waktu saling apa nih sebutnya, mungkin beradu atau berperang gitu di dalam ini area ini? Iya. Boleh. Langsung didemonstrasiin aja nih. Ini baru seru di product skill nih. Langsung didemonstrasiin ya. Ada kisirnya. Sniper Gak apa-apa, kita gaya-gayanya aja sih. Jadi penasaran soal product skill, gimana nih gaya yang paling kerennya nih, atau style-stylenya. Biasanya kita cuma ngelihatnya kan cuma ada di TV ataupun cuma ada di video game aja, iya kan? Tapi kalau ini langsung nih. Kang Sani mau menunjukkan kira-kira seperti apa sih, Kang? Ya Kalau misalnya di- untuk menembak, kita ke arah sana, jarinya kita sebelum memastikan untuk menembak, ya. jarinya di luar trigger atau di luar picunya. Baru setelah kita udah strike gitu, gue mau nembak nih, baru kita masukin ke sini. Oke. Ya untuk foto-foto juga sebenarnya harusnya seperti ini. Oh, Ya. jadi tidak dimasukkan si jarinya ke dalam triggernya Ya. ya. Misalnya untuk kebetulan ini nggak ada alat bidiknya, anggap aja ada ya Mas. Ya. Dan seperti ini kita untuk menembak itu bisa dalam posisi berdiri, menunduk, Oke. atau bahkan tiarap. Tiarap. Oh. Nah, mungkin seperti ini. Oh. Ya, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing sih Mas. Ada yang Untuk berdiri misalnya kita nggak terlalu stabil. Ya. Untuk paling stabil itu tiarap.